Teman-teman, berjumpa lagi kita hari ini masih dalam pembahasan tentang tanaman porang. Seperti kita ketahui bahwa untuk mengolah bahan baku atau umbi produksi porang ini bisa dilakukan dengan dicip. Chip ini ada dua cara, bisa dilakukan dengan pemanasan matahari atau dengan cara di oven. Nah, kalau mungkin dengan cara sinar matahari itu tidak terlalu membutuhkan biaya karena kita hanya membutuhkan mesin perajang atau mesin pengiris. Nah, terus dijemur di lapangan terbuka yang agak jauh dari perkampungan karena ditakutkan banyak debu yang menempel pada chip porang kita nanti. Nah, tetapi berbeda dengan ketika kita mengeringkan chip porang ini dengan cara di oven. Ada banyak teman-teman juga di daerah sudah melakukan pengeringan dengan cara di oven, walaupun standar ovennya masih dalam standar mini. Nah, teman-teman, ada satu kabar gembira bagi pelaku usaha di bidang porang ini. Jika misalnya teman-teman menginginkan untuk mendapatkan bantuan dari Dinas Perindustrian atau dari Kementerian Perindustrian. Nah, teman-teman, ini ada satu terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, yaitu dengan cara sistem rembes. Jadi sistem rembes ini dimaksudkan adalah bagi pelaku usaha, jadi pelaku usaha industri kecil menengah yang permodalannya di minimal 10 juta sampai dengan 500 juta itu mendapatkan bantuan pemotongan harga mesin produksi kalau dia mesinnya ini dari impor, maka bisa mendapatkan pemotongan atau rembes sebesar 25%. Tetapi kalau mesinnya itu produknya dalam negeri, dia bisa mendapatkan pemotongan sekitar 40%. Nah, ini satu kabar gembira yang bisa kita dapatkan praktek langsungnya ini ketika kita memang selaku pelaku usaha. Contoh misalnya kita di daerah Sulawesi ini agak jauh masih tempat pabrik, khususnya di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara ataupun Gorontalo. Baik juga di daerah Sumatera sana, di Kalimantan sana, terus ataupun di daerah NTT dan NTB. Ini masih problem ketika pabrik porang itu masih jauh dari tempat kita karena akan memakan kos yang besar dalam operasionalnya. Nah, butuh kita mesin-mesin chip seperti ini agar betul-betul kos operasional itu bisa kita minimalkan. Nah, program ini itu berlaku pada tahun ini dengan dengan target ini cukup besar. Kalau kita melihat di tahun 2021 saja ini sudah ada ratusan industri kecil menengah yang mendapatkan rembes dari Kementerian Perindustrian. Nah, teman-teman, dasar hukum dari program ini yaitu adalah Peraturan Menteri Perindustrian nomor 27 garing M garis datar IND garing per garing 7 garing 2017. Berikutnya Peraturan Menteri Perindustrian nomor 13 tahun 2018. Berikutnya keputusan Dirjen IKM nomor 30 garing IKM garing Kep garing 6 garing 2018. Berikutnya keputusan Dirjen IKM nomor 46 garing IKM garing Kep garing 7 garing 2017.
Atau misalnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman mungkin agak jauh dari kota atau mungkin butuh waktu untuk sampai ke kota, maka sebaiknya teman-teman menghubungi call center Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah. Jadi mohon teman-teman ini tinggal di call dulu, ditelepon dulu ke mereka untuk mempertanyakan syaratnya, terus apa-apa saja yang dibutuhkan. Nah, bisa ditelepon di 1500775. Saya ulangin, 1500775. Ini call centernya Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah. Teman-teman bisa menghubungi untuk meng-cross-check apa-apa dan kapan mulai jalan programnya. Biasanya sepengetahuan saya itu 1 kali sampai 2 kali dalam 1 tahun. Nah, biasanya juga itu dilakukan dilakukan pengusulannya tahun ini untuk mendapatkan di tahun depan. Nah, teman-teman, mesin-mesin apa saja yang bisa dirembes ini, yaitu mesin atau peralatan baru dan atau rekayasa. Jadi yang bisa dirembes itu yang masih baru ataupun direkayasa, maksudnya dirakit ulang begitu. Nah, yang kedua, mesin ini digunakan dalam proses produksi baik sebagai mesin dan atau peralatan utama maupun pendukung. Nah, kalau chip itu kan membutuhkan pengiris, membutuhkan pencuci, membutuhkan open. Nah, tiga-tiganya ini bisa kita rembes karena masing-masing masuk dalam kategori nomor 2 digunakan sebagai proses produksi. Nah, jadi pencuci juga bisa, pengiris juga bisa, dan opennya juga bisa. Yang penting nilainya tidak di atas 500 juta. Nah, kalau open mini itu kisarannya antara 90 sampai dengan 150 juta satu set. Nah, gitu. Nah, yang ketiga, meningkatkan efisiensi produksi, produktivitas kerja, kualitas produk, dan atau menambah argam produk. Argam itu maksudnya nilainya. Yang keempat, bukan mesin atau peralatan bekas atau rekondisi. Jadi bukan bekas yang kita rembes. Jadi mesin bekas kita beli. Nah, itu bukan, karena di situ banyak pertimbangan, cepat rusak dan segala macamnya. Yang kelima, merupakan mesin dan atau peralatan yang dibuat atau diproduksi paling lama 3 tahun sebelum tahun pengajuan. Nah, ini ada beberapa pertimbangan di situ kenapa mesin ini yang baru dirakit. Karena kalau sudah terlalu lama dikhawatirkan itu juga akan mempengaruhi kualitas dari mesin itu. Nah, harapan dari Dirjen ataupun Kementerian Perindustrian dengan program restrukturasi ini, IKM yang memiliki kendala permodalan untuk investasi mesin dan peralatan baru dan sulit mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan, tetapi dapat membeli mesin dan peralatan baru. Karena begini teman-teman, kadang-kadang kita punya akses tapi tidak memenuhi syarat. Kadang memenuhi syarat tapi tidak punya akses ke perbankan misalnya. Nah, ini cara yang paling efektif untuk apa? Untuk bisa mengurangi beban kita. Tapi kalau di program ini kita harus membeli dulu. Jadi kita harus membeli dulu mesinnya, baru kita rembes. Jadi bukan perindustrian yang bayarkan kita, karena di syarat-syarat itu ada. Jadi kita harus membeli mesin itu dulu, mesin produksi kita yang kita maksud itu, baru kita rembes. Nah, adapun syarat-syaratnya itu ada 18 poin. Yang pertama, formulir A1 surat permohonan, formulir A2 proposal kelayakan usaha, yang ketiga formulir A3 surat pernyataan kebenaran dokumen, formulir A5 surat pernyataan tidak mengikuti program sejenis, formulir A6 surat pernyataan daftar tunggu, formulir A7 surat keterangan
legislasi, formulir A8, surat perjanjian pemberian bantuan, formulir A9, lampiran surat perjanjian pemberian bantuan, selanjutnya surat permohonan, realisasi pencairan dana, selanjutnya invoice, selanjutnya kwitansi, berita acara serah terima, berita acara pembayaran, surat keterangan bank, surat pernyataan penggunaan dana sendiri, daftar mesir peralatan yang dibeli, rekapitulasi pembayaran, dan yang terakhir daftar akta perusahaan, pemilik perusahaan, dan pengurus perusahaan. Jadi memang program ini harus yang sudah berbadan usaha. Apa saja yang berbadan usaha? Bisa UD, usaha dagang, bisa CV, bisa PT. Nah, PT juga ada ada perseroan. Nah, ada juga yang sekarang ini untuk industri kecil menengah, ada juga yang istilahnya sudah bisa dapat nomor NIB, dengan kriteria kecil dan menengah itu. Jadi teman-teman, ini merupakan satu langkah yang bisa kita lakukan untuk minimal kita mengurangi biaya atau beban modal kita di dalam mendapatkan mesin-mesin peralatan pengolahan chip porang tadi. Nah, tidak hanya itu, teman-teman juga bisa mencoba untuk kirilisasi. Jadi setelah misalnya di chip ini akan kemana? Itu ada hirilisasi lanjutannya, bisa berupa mesin powder. Mesin powder ini itu juga tambahannya adalah hammer mill. Nah, hammer mill ini itu juga tidak sampai ke 500 juta ketika misalnya jumlahnya tidak terlalu besar, beratnya atau volumenya tidak terlalu besar gitu. Nah, yang ketiganya bisa juga dibuat atau diusulkan mesin-mesin, misalnya mesin bakso, mesin mesin mie, terus banyak macam-macam yang lainnya yang bisa kita gunakan untuk menghirilisasi porang ini. Nah, teman-teman, kalau kita melihat bahwa di dalam hirilisasi ini memang sudah banyak dilakukan oleh para pengusaha-pengusaha di bidang porang, tapi minimal kita hadir ini untuk menyampaikan informasi bahwa ada seperti ini, ada informasi seperti ini yang ada di dalam bantuan yang diberikan oleh Kementerian Perindustrian, sehingga dengan adanya bantuan ini bisa memungkinkan untuk meringankan beban-beban dari teman-teman yang mau berusaha di bidang chip porang. Begitu teman-teman, mungkin ini informasi bisa disampaikan kepada teman-teman yang ada di daerah, khususnya yang mau bergerak di hirilisasi porang ini. Nah, bisa menghubungi langsung ke Dinas Kabupaten, Dinas Perindustrian Kabupaten, bisa langsung ke Dinas Kementerian Provinsi, atau langsung menghubungi call center yang saya maksudkan tadi. Jadi tidak perlu kita mempersulit diri, yang jelas tinggal kita menghubungi. Misalnya teman-teman ini ada agak jauh dari daerah atau jauh dari kota, tinggal menghubungi 1500775 di telepon dan dipastikan misalnya di 2022 ini tanggal berapa atau bulan berapa program ini kembali dijalankan begitu, sehingga teman-teman update tentang informasinya dan dijelaskan nanti syarat-syarat dan ketentuan apa yang diperlukan di program ini, sehingga kita tidak kelabakan misalnya dengan waktu yang mepet. Begitu kira-kira teman-teman. Insya Allah ke depan kita tetap akan update tentang bagaimana hirilisasi dari porang ini dan kemana saja sumber-sumber pembiayaan yang bisa membantu teman-teman untuk
mendapatkan modal dan minimal meringankan beban permodalan, baik itu nanti di usaha produksi chipnya ataupun di hilirisasi, berupa hilirisasi makanannya nanti mungkin di bakso kah, di mie atau beras atau sabun atau apa yang lainnya. Karena kami di Makassar juga sudah memformulasi dan sisa menunggu izin hand body dan sabun mandi dari bahan baku porang. Nah, ini tinggal kita menunggu izin sebelum kita publish. Begitu teman-teman, salam dari Makassar.